Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya lagi ngoprek si Mio ya. Jadi ini motor kendalanya apa? Silang samnya itu gak mau stabil. Kalaupun udah di setting tetap aja balik lagi error lagi ya. Jadi biasanya saat kondisi mesin gak terlalu panas dia stabil, tapi pas begitu udah panas dia bisa tinggi sekali ya. RPM-nya mungkin bisa di sekitar 4000 ya, sekitar 4000-an, jadi lumayan tinggi ya. Biasanya kan cuma di 1000-1500 gitu ya, paling tinggi juga RPM-nya saat idle atau langsam. Nah ini kejadiannya sering banget, gasnya jadi terkesan kayak kabur, telat turun gas. Jadi begitu digas motor begitu dilepas gas nggak langsung turun, jadi dia ada bandang dulu, kabur dulu dikit gitu ya. Nah ini karbunya udah dilepas ya teman-teman. Jadi ini sudah saya bersihkan, sudah saya cek dalamannya nggak ada masalah, tapi ada satu yang harus saya ganti ya, yaitu bagian membran teman-teman. Sebentar saya ambil dulu. Nah ini nih, nah ini udah saya beli ya. Nah bentukannya kayak gini membrannya teman-teman. Sebentar saya buka dulu. Jadi kadang-kadang si motor itu udah langsam malah jadi hilang lagi langsamnya, setting lagi terus aja kayak gitu. Buset, plastiknya keras banget ini, susah. Bentar. Nah ini dia teman-teman, dulu udah pernah ganti sekali ya, sekarang ya ganti lagi karena untuk si vakumnya juga masih bagus, nggak ada masalah. Nah yang belum saya ganti itu yang ini teman-teman. Ini mohon maaf kalau misalkan gelap karena ya cuacanya mendung Bandung. Nah kayak gini teman-teman, ini pernya ini seperti klep atau katup ya teman-teman. Ini menghubungkan ke pilot jet juga, jadi ya sangat pengaruh banget ke langsam motor atau kondisi idle. Jadi ya sering error dulu ya penyakitnya si karbu ini ya ini ya. Sekarang kemungkinan ya ini lagi karena di komponen yang lain itu nggak ada masalah ya. Oke, sekarang saya mau buka dulu ya teman-teman, sebentar. Ini taruh dulu. Nah, ini sebentar, kameranya harus diposisikan. Jadi ini tuh katup ini tuh memang berperan penting banget teman-teman. Jadi nggak bisa enggak, ini harus dalam kondisi bagus. Kita lihat ya kondisinya. Dan ini lama-lama ya getas juga gitu. Terakhir sih jebol, malah bocor. Tadi pas saya cek, ini udah saya cek juga tadi, cuma masih saya pasang pas udah dibersihin karena untuk kebutuhan tutorial. Jadi biar teman-teman juga tahu sebelah sini posisinya ya. Oke, kita buka. Nah dia ada per ya, sama tuh. Ini tutupnya kayak gini. Nah ini per buat menekan. Nah ini dia bentukannya nih. Bentar ya. Nih ini udah keriput ya teman-teman. Jadi ini udah lemah banget, udah keriput. Jadi ya begini. Ini original kalau yang ini ya. Kalau yang ini, nah sambil ngebedain. Nah kalau ini sebenarnya ini KW teman-teman. Nih bisa dilihat perbedaannya. Yang ori itu dia lebih tipis dan kenyal. Kalau yang KW-KW-an ini nggak terlalu tipis ya, dan karetnya pun sedikit lebih kaku ya. Seperti halnya vakum yang di sini nih. Nah vakum juga sama, kalau yang ori itu kenyal dan tipis ya, tapi kuat. Dan ini saya beli susah banget nyarinya. Jadi adanya yang ini ya udah yang ini. Karena kalau beli online lagi ya lama lagi. Jadi ini tuh harganya bervariatif dari mulai 20.000, 50.000, 90.000, bahkan sampai 200.000 ya. Jadi yang paling mahal mungkin yang ori ya. Yang ori harus ke bengkel resmi ya, tapi saya coba dulu pakai yang ini ya teman-teman. Mudah-mudahan awetnya segimana ya nggak tahu, nanti deh kalau misalkan ini udah error lagi ya tinggal beli lagi. Oke, sekarang kita bandingin dulu.
Nah, penekannya nih. Oke. Lebarnya sama. Harusnya sih bisa berfungsi. Oh, ini udah agak jebol nih teman-teman nih. Bisa dilihat nih. Jadi dia nggak bisa balik lagi. Dan ini membran yang asli tuh bagus banget. Kayak buat speaker gitu ya. Kalau ini full karet sama aja sih. Gak jauh beda, cuma beda di tebalnya aja sih teman-teman. Oke, sekarang tinggal pasang aja. Dan ini seperti katup ya teman-teman. Jadi dia bisa ini, yang ini tuh neken sini nih. Nah, kayak gini tuh. Ntar ngeblur. Nah, dan di sini ada seal kecil banget, dan ini juga harus masih bagus. Saya pikir kalau yang ori biasanya dikasih yang seal yang ini, tapi ini enggak, ini doang. Jadi sealnya ya pakai lagi aja ini, yang ini. Oke, dan biasanya kalau udah diganti ya langsamnya normal lagi harusnya ya. Tapi nggak tahu ini ketahanannya berapa lama. Nah itu yang jadi pertanyaan. Yang ngebedain genuine part sama yang KW-KW-an ya daya tahannya beda. Tingkat presisinya pun pasti beda. Tapi daripada motornya kabur-kabur ya pakai dulu aja yang KW dulu. Oke, sekarang tinggal pasang lagi. Pernya mana tadi? Oh ini. Gak tahu nih pernya ada perbedaannya gak? Nah, kalau yang ori nih yang kanan ya, yang ori itu cenderung lebih mengkilat ya. Kalau yang ini lebih lemah yang ini. Nah ini lebih bertenaga. Jadi pakai yang mana? Saya rasa tingginya kan bisa dimodif ya. Kalau udah lemah biasanya saya batak kayak gini. Oke, untuk pernya pakai yang bawahnya deh ya. Kayaknya yang ini takutnya lemah. Nah ini bawa deh. Nah, ini bawaannya nih pernya yang. Oke. Nah kayak gini teman-teman. Ini kemarin udah bersihin karbunya. Oke, aman, sip. Pasang lagi teman-teman. Ini harus pas ya ke posisinya, jangan sampai kelipat atau dia kurang presisi, kejepit gitu. Oke, sudah pas, sip. Agak susah soalnya. Gini ya teman-teman, presisi apa enggak saya nggak tahu. Oke, sebentar, saya ambil dulu baut. Oke, pasang lagi nih bautnya. Ini cenderung agak tebal, jadi agak harus ditekan tangan nih. Ntar satu lagi. Hati-hati jangan sampai ngelipet atau kejepit. Kalau yang ori sih presisi karena dia lebih tipis, lebih kenyal. Oke, tinggal dikencingin aja teman-teman. Kencangkan secukupnya saja. Nanti mau saya pasang lagi ke motornya, terus kita cek ya gimana saat kondisi stasionernya. Oke teman-teman, jadi sebelum saya pasang karbu tadi saya kepikiran si sistem ice-nya saya copot aja ya, karena udah nggak berfungsi juga, udah dimatiin. Nih bisa dilihat teman-teman. Nih ini sistem ice-nya ya. Ini udah nggak kepake, ini dalamannya udah jebol, jadi udah saya nonaktifkan. Saya lepas aja karena nggak bisa dipakai lagi kecuali beli partnya. Di sini ada valve-nya tapi nggak ada yang jual, yang jualnya satu set begini. Ya udah, ini saya copot. Kenapa saya copot? Biar mudah aja masukin si karbunya nih, biar nggak terlalu sempit ya, karena susah-susah gampang masukin sama ngeluarin karburator dari si Mio ini. Ada satu hal yang ini nggak boleh sampai kelupaan nih teman-teman, kan ini yang ke ice ya. Nah ini tuh yang ke sini nih teman-teman. Nah ke sini ini kan katup ya buat hisap. Nah ini ditutup aja teman-teman, karena kalau nggak ditutup
nanti silang samnya malah nggak stabil juga. Jadi ini harus tertutup ya. Jadi dari intake nih, dari sini ini selang hisap ke keran bensin otomatis ya. Jadi ini harus tidak boleh ada bocor. Nah di sini kan ada percabangan nih. Harusnya sih bisa dipakein selang yang panjang langsung, tapi ini karena ada adapter kayak gini dari sananya, ya udah saya pasang, cuma ininya ditutup aja teman-teman. Jadi tetap bisa menghisap nih. Kalau keran bensinnya udah jelek, ini si bensin ngucur aja terus. Jadi si selangnya walaupun udah dicabut kayak gini ya, tapi kalau yang masih bagus ya dia berhenti bensinnya, kecuali saat dinyalakan ini ngucur ya bensinnya. Oke, sekarang saya mau pasang dulu karbunya. Oke teman-teman, untuk karburator sudah terpasang, sekarang tinggal tes aja ya. Sebentar, saya taruh dulu kameranya di sini. Nah, bisa didengar teman-teman, sekarang untuk kondisi langsamnya sudah stabil seperti semula, tapi saya nggak tahu seberapa lama awetnya. Mudah-mudahan sih awet, nggak error lagi ya teman-teman. Ini mungkin sekitar 1000 rpm-an ya. Nih, kondisi getarannya juga masih ya normal banget motor, alhamdulillah. Walaupun rangkanya udah agak sedikit karat, tinggal dicuci, dibersihin aja. Ini untuk anginnya tadi udah saya setting, dapat di 2,5 putaran biasa ya teman-teman. Untuk si Matic ini memang enaknya di situ 2,5 sampai 3 putaran. Nggak tahu kenapa. Yang paling RPM-nya tuh enak naiknya. Oke, itu aja teman-teman untuk penggantian apa tadi membran pada karbu ya, membran kecil di sini. Dan ini penting banget. Dan perlu dicatat juga nih teman-teman, saat cuk ini terbuka atau seret, ini juga bisa sebabkan error. Tadi saya sempat lupa cuknya masih ketarik. Pas nyeting gak ketemu-temu nih settingan anginnya, ternyata cuknya masih on. Sekarang udah di offin normal ya. Oke, aman semuanya, tinggal udah pasang lagi joknya. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk videonya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.